Shalom anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Juni di pembelajaran IPS hari ini. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabarnya tetap sehat ya. Materi kita hari ini kita akan membahas pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, kalian dapat mengetahui perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pengaruh perubahan ruang terhadap kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang pertama, pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara tersebut, antara lain faktor iklim dan geologis. Faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan dengan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim krisis. Iklim krisis ini merupakan keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Contoh, banjir di Bangkok, kekeringan di Jawa Timur Indonesia, dan bencana klimatik yang sering terjadi di negara-negara ASEAN. Dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik yaitu ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera pada tahun 2015, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan pinjaman pesawat pemadam kebakaran. Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya pernah membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan pada tahun 2014. Faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng di wilayah negara-negara ASEAN. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau memengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Kemudian faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Berikut daftar barang tambang yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN, kecuali Singapura. Setiap jenis barang tambang memiliki kegunaan tertentu untuk menunjang kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang. Sumber daya alam hayati dan non-hayati lainnya dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Hutan dan laut merupakan contoh lain sumber daya alam yang hampir dimiliki semua negara ASEAN. Hutan, laut, dan barang tambang merupakan sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan setiap negara. Indonesia memiliki hutan paling luas di antara negara yang lain. Namun, laju kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia juga paling tinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya. Hasil hutan dari Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Salah satu tujuan ekspornya yaitu ke negara-negara industri seperti Singapura. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu ke tempat lainnya. Yang pertama nih, teknologi informasi. Berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai baik di darat, lautan, dan udara. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana atau prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, maupun udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Kemudian teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat contohnya dalam berbagai aspek baik sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Dalam aspek sosial, yang pertama, bertambah jumlah penduduk dalam waktu singkat. Yang kedua, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Yang ketiga, maraknya perdagangan manusia. Dan yang terakhir, kerjasama luar negeri semakin mudah. Dalam aspek ekonomi, yang pertama, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Yang kedua, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Dan yang terakhir, barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Dalam aspek budaya, yang pertama, terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Yang kedua, perubahan sistem nilai dan norma. Yang ketiga, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Dan yang terakhir, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah untuk masuk. Kemudian dalam aspek keamanan, yang pertama, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Yang kedua, narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat.
Dan yang terakhir, jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA dalam kehidupan internasionalnya. Kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan masyarakat atau konsumen melalui distributor. Contoh, Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani di Thailand dan Myanmar. Produk elektronik Singapura dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN. Perkembangan teknologi transportasi dapat memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang atau jasa sampai ke tangan konsumen. Kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau lebih identik dengan pergerakan barang atau jasa antar negara. Kegiatan ekspor dan impor ini menunjukkan adanya interaksi antar ruang negara yang satu dengan negara lainnya. Kegiatan produksi dan distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Yang keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar negara Singapura yang melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Biasanya, mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya menjadi pemukiman atau industri. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi terutama di tengah pinggiran kota ataupun area persawahan dan letaknya berdekatan dengan fasilitas umum seperti lahan dekat pasar. Konversi lahan pertanian bersifat menular. Artinya, ketika satu petak lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga rawan dikonversi. Hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat di daerah tersebut. Oke, yang pertama nih, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang, seperti negara-negara ASEAN. Pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena beberapa alasan. Yang pertama, pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Yang kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah. Yang ketiga, pembangunan industri lebih memilih akses yang lebih mudah. Dan yang keempat, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang lebih baik. Dan yang terakhir, faktor sosial dan budaya hukum waris. Penggunaan lahan dalam pembangunan industri memerlukan perhatian beberapa negara industri. Pasalnya, tidak semua industri yang akan atau sudah dibangun berada di lahan yang tepat dan tidak menempati lahan produktif seperti lahan pertanian. Berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri, antara lain. Yang pertama, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dan pertanian menurun. Yang kedua,
Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah maupun udara. Yang ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Kemudian pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Pemukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area permukiman yang dibutuhkan juga akan semakin luas. Kondisi ini terjadi juga di negara-negara anggota ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi permukiman pasti akan menimbulkan dampak sama seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Biasanya selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Adapun dampak negatifnya adalah yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitasnya pangan semakin kecil. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka. Dan yang terakhir, berkurangnya lahan resapan air. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Baik anak-anak, sekian pemaparan materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian mengerti dan paham. Semangat belajar anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.